Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Tidak lupa salat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, dari baru kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada tabiin atau tabiin, dan semoga sampai kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas studi kasus tentang dilema sang arsitek muda, yang dimana kasus tersebut menceritakan seseorang yang bernama Farhan, seorang arsitek muda yang sukses secara karir namun mengalami krisis spiritual dan mulai mencari makna hidup yang sesungguhnya. Dalam perjalanannya ia menghadapi kerjaan serta konflik toleransi beragama di lingkungan kerjanya. Jadi melalui kasus ini kita akan menganalisis berbagai persoalan tersebut berdasarkan perspektif ilmu akhlak dengan landasan Quran, hadis, dan pandangan para ulama. Sebelum lanjut kepada pembahasan, saya memperkenalkan diri. Saya Babarul Ulum sebagai host, dan ada juga narasumber kita pada kesempatan kali ini, yaitu Saudara Firly Rahmat. Apa kabar Saudara Firly? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Mungkin dan langsung saja ke pertanyaannya. Ya. Pertanyaan pertama yaitu dalam studi kasus tadi disebutkan bahwa Farhan itu seseorang arsitek muda yang sukses secara karir gitu, namun mengalami krisis spiritual gitu. Mengapa Farhan terasa hampa meskipun telah mencapai kesuksesan dalam karirnya dan juga materinya gitu. Oke, jadi fenomena yang dialami Farhan menunjukkan adanya krisis spiritual. Dalam Islam, manusia tidak hanya memiliki kebutuhan fisik dan materi, tetapi juga kebutuhan rohani. Menurut Imam Al-Ghazali, kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta maupun jabatan, melainkan kedekatan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram." Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ayat ini menjelaskan bahwa ketenangan jiwa tidak dapat diperoleh hanya melalui pencapaian duniawi. Oleh karena itu, kehampaan yang dirasakan Farhan merupakan bentuk kegelisahan spiritual yang mendorongnya kembali kepada Allah. Jadi jikalau ada seseorang yang mengalami krisis spiritual sehingga untuk kan spiritualnya dan cara mengubah pola pikir dan juga ada spirit dalam kehidupannya, yaitu dengan meningkatkan spiritualnya gitu ya. Ada Tuhan Sang Pencipta. Terus apa makna perubahan sikap Farhan yang mulai rajin dari yang tadinya mengalami krisis spiritual sehingga dia rajin sholat dan juga gemar sedekah gitu. Apa makna perubahan sikap Farhan gitu? Oke, jadi perubahan sikap Farhan itu menunjukkan bahwa iman telah diwujudkan dalam bentuk amal soleh. Dalam Islam, keimanan tidak cukup hanya diyakini dalam hati, tetapi harus dibuktikan melalui perbuatan nyata. Sholat mencerminkan hubungan manusia dengan Allah, yaitu hablum minallah. Sedangkan sedekah mencerminkan hubungan dengan manusia, yaitu hablum minannas. Rasulullah telah bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Oleh karena itu, sifat Farhan menunjukkan perkembangan akhlak yang baik sebagai buah dari keimanan yang semakin kuat. Jadi itu adalah hasil atau bisa disebut dengan buahnya ya. Ketika
seseorang terus-menerus memperbaiki dirinya dengan cara memperbaiki hubungannya dengan sang pencipta gitu ya, maka akan melahirkan juga moral yang bagus dan juga etika yang bagus gitu ya. Ya, Terima kasih. Terus mengapa Farhan mencari dasar hukum, Quran, hadis dan juga ijma dan pertimbangan logis ketika menghadapi proyek yang diragukan kehalalannya gitu. oke. Karena seorang muslim harus menjadikan syariat sebagai pedoman dalam setiap keputusan hidupnya, termasuk dalam pekerjaan. Farhan memahami bahwa setiap pekerjaan memiliki konsekuensi moral dan keagamaan. Dalam menetapkan hukum Islam sebagai sumber-sumber hukum, yaitu yang berupa Al-Quran, hadis, ijma ulama, qiyas, dan Allah juga berfirman, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Maidah ayat 52. Apabila bangunan tersebut digunakan untuk kemaksiatan atau merugikan masyarakat, maka seseorang muslim wajib mempertimbangkannya kembali keterlibatannya. Oh gitu ya, jadi dasar hukum melalui Al-Quran, hadis, ijma untuk mempertimbangkan logika ketika menghadapi proyek yang diragukan kehalalannya itu sangat diperlukan ya, hukum Quran, hadis dan juga nama. Ya. Terus bagaimana Islam memandang tanggung jawab moral dalam profesi seseorang? Oke, jadi Islam itu mengajarkan bahwa profesi bukan hanya sarana mencari nafkah, tetapi juga bentuk amanah yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Setiap pekerjaan yang harus dilakukan dengan jujur, adil, dan tidak menimbulkan kemadharatan. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, pekerjaan yang halal tidak hanya dilihat dari cara memperoleh penghasilannya, tetapi juga dampak yang ditimbulkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, Farhan harus mempertimbangkan aspek moral dan kemaslahatan sebelum menerima proyek tersebut. Gitu ya. Jadi sehingga dia memiliki jiwa kepemimpinan yang bersifatkan santun dan juga jujur ya gitu. Ya. Terus bagaimana seharusnya Farhan menyelesaikan jika ada konflik atau bukan hanya Farhan dalam studi kasus kepemimpinan itu menyelesaikan konflik ruang ibadah pesaturnya jika ada yang non muslim gitu. Oke, jadi Farhan itu harus bersikap adil dan menghormati hak semua pegawai untuk menjalankan semua ibadah sesuai keyakinannya. Islam juga mengajarkan prinsip toleransi atau tasamuh tanpa mengorbankan akidah. Allah juga berfirman, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Quran Surat Al-Kafirun ayat 6. Oleh karena itu, Farhan harus membuat kebijakan yang adil sehingga pegawai dapat menjalankan ibadah dengan nyaman dan saling menghormati. Jadi terus apa hubungan toleransi beragama dengan ukhuwah Islamiyah? Oke, jadi toleransi beragama dan ukhuwah Islamiyah bukanlah dua hal yang bertentangan. Ukhuwah Islamiyah mengatur persaudaraan sesama muslim, sedangkan toleransi mengatur hubungan baik dengan pemeluk agama lain. Keduanya harus berjalan seimbang, sehingga tercipta kehidupan sosial yang damai tanpa menghilangkan identitas keagamaan masing-masing. Yang terakhir, apa pelajaran akhlak yang dapat diambil dari kisah tersebut tadi? Oke, jadi untuk pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama itu manusia membutuhkan kedekatan dengan Allah untuk memperoleh ketenangan hidup. Kedua, setiap profesi harus dijalankan berdasarkan nilai-nilai moral dan syariat Islam. Yang ketiga, seorang muslim harus mampu bersikap adil
jujur, dan toleran dalam hidup bermasyarakat. Kisah Farhan mengajarkan bahwa akhlak yang baik harus tercermin dalam hubungan dengan Allah, dengan diri sendiri, dan dengan manusia. Oke, kasih. Mungkin itu pertanyaan terakhir ya. Jadi alhamdulillah kita telah sampai di diskusi mengenai dilema karakteristik pula yang dialami oleh seseorang ini. Diskusi kita kali ini mungkin dicukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang tadi dibahas dan juga disampaikan oleh narasumber saudara Firly semoga bermanfaat untuk saudara Firly khususnya dan juga untuk saya dan juga para pendengar mungkin. Intinya lihat juga terima kasih dicukupkan sekian dari saya sebagai host kepada dulu terima kasih kepada saudara Firly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.